Perkara salat bukanlah perkara biasa. Salatnya seseorang bisa dijadikan patokan seseorang itu berhubungan dengan Tuhannya. Salat juga digunakan sebagai kriteria pasangan hidup. Ada banyak dalil yang membahas terkait salat. Bahkan salat juga digunakan sebagai ukuran kualitas hidup manusia. Jika salatnya bagus, maka baguslah semuanya. Tapi semua itu tidak berlaku bagi seseorang yang masuk surga, namun tak pernah menunaikan ibadah itu. Lalu siapakah dia, dan apa yang dilakukan semasa hidupnya? Apa amalannya sehingga bisa memasukkannya surga? Simak penjelasan yang dirangkum dari channel Islam Populer dan beberapa sumber lain hingga akhir agar tak sesat. Orang yang melaksanakan salat wajib, salat sunnah belum tentu mereka akan masuk surga. Sebab, amal ibadah bukanlah penentu masuk ke surga. Hal itu sesuai hadits yang disampaikan Rasulullah hingga membuat para sahabat terheran. Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, "Sekalipun engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Saya pun tidak, kecuali berkat rahmat Allah kepadaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakarublah dan jangan salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga bisa saja menambah amal kebaikannya. Dan juga dia orang yang buruk akhlaknya semoga bisa menjadikan dia bertobat. Meskipun seseorang terlihat rajin beribadah, namun Allah bisa saja memasukkannya ke neraka." Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, terdapat kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikisahkan terdapat sahabat yang memberitahukan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, "Tiada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka." Masuknya seseorang ke dalam surga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tak pernah melakukan ibadah, seperti salat tapi bisa masuk surga. Lalu siapakah orang itu? Ya, hal ini pernah didalami oleh seseorang pada zaman Rasulullah. Orang tersebut merupakan Amr bin Sabit. Amr bin Sabit merupakan seorang laki-laki dari Bani Abdil Ashal. Ia juga sering dipanggil dengan nama Amr bin Ukaisi atau Usairim. Amr bin Sabit pernah diajak memeluk Islam, namun ia menolak karena kaumnya. Kisah ini dikisahkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Diceritakannya, suatu ketika datanglah waktu perang Uhud. Amr bin Sabit bertanya, "Di mana anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, "Di Uhud." Mendengar jawaban tersebut, Amr bergegas menggunakan baju besi perangnya, memacu kudanya lalu menyusul orang-orang menuju Bukit Uhud. Saat orang-orang muslim melihatnya, mereka pun berkata, "Menjauhlah engkau dari kami wahai Amr." Namun Amr enggan pergi dan kemudian berkata, "Aku telah beriman," jawab Amr. Maka umat muslim pun memperbolehkannya untuk bergabung dengan pasukan. Kemudian Amr berjuang bersama di jalan Allah bahkan hingga mengalami luka berat. Saat perang usai, orang-orang Bani Abdul Ashal korban-korban peperangan dari kaum mereka. Tak disangka ternyata mereka menemukan Amr yang terluka. Mereka pun langsung membawa Amr ke keluarganya dengan keadaan terluka. Saat bin Mu'az mendatangi saudarinya itu dan berkata, "Tanyakanlah kepada Amr apa yang menyebabkannya datang ke medan perang. Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasul-Nya?" Amr yang dengan kondisi luka pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Tak berselang lama, setelah berkata hal tersebut, Amr pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Beliau kemudian berkata, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Amr pun dicatat sebagai penghuni surga, padahal ia belum pernah melakukan salat sama sekali.